Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rodiatul Baria, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Undaan, Kabupaten Malang. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, serta keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Profil pelajar Pancasila diharapkan menjadi pegangan untuk para pendidik di ruang belajar yang lebih kecil. Profil ini tidak hanya dimiliki oleh murid berprestasi secara akademik atau murid yang menonjol dalam bakat lainnya. Profil pelajar Pancasila ini diharapkan dimiliki oleh seluruh murid kita di dalam kelas. Kaitannya visi guru dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidik wajib menerapkan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dengan memberikan teladan hidup dan kehidupan, mendampingi anak dengan rasa menyenangkan, memberikan semangat untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, serta memberikan dukungan dan mendorong anak dengan kepercayaan dirinya menjemput kebahagiaan hidupnya. Terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati. Menurut mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dengan demikian, visi diri atau visi guru penggerak harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Keterkaitan visi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah visi harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai guru penggerak memiliki nilai yaitu belajar berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Jika pendidik sudah menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran dan ingin mewujudkan visi guru penggerak, memerlukan inquiry apresiatif yang dijabarkan dalam metode Bagja. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang didukung dengan nilai dan peran guru serta diterapkan dengan visi yang dijabarkan dalam strategi Bagja akan melahirkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, disiplin positif. Membentuk disiplin positif di lingkungan kelas diperlukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Disiplin positif bertujuan membentuk tanggung jawabnya. Melalui disiplin positif, pengajar menuntun anak didik buat mempunyai perilaku tanggung jawab dan berdasarkan tindakan atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila inilah tujuan akhir berdasarkan pendidikan disiplin positif. Disiplin positif tidak menggunakan sanksi atau paksaan, namun lebih membentuk pencerahan diri akan tanggung jawab diri menjadi warga sekolah. Sedangkan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dalam penerapannya, pendidik akan dihadapkan pada konflik yang ada di lingkungan. Oleh karenanya, pendidik perlu membekali diri dengan kontrol diri.
teori motivasi sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka, motivasi yang ada dalam anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga, guru berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol manajer memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan diri mereka sendiri, bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi dan menemukan solusi terbaik. Sehingga nilai-nilai guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada murid sangat sesuai dalam mendukung dengan posisi kontrol manajer. Guru dengan kualitas manajerial berarti dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru yang baik di kelas, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan merupakan suatu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara mengubah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan 3 langkah yang digunakan untuk melakukan restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Dari konsep yang sudah dijabarkan tersebut, yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah masalah pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan hampir sama nilainya dengan menghukum seseorang. Padahal tujuan kita memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa agar lebih semangat mencapai target yang diberikan. Selain itu, yang di luar dugaan adalah 5 posisi kontrol. Ternyata selama ini kita sering berada di posisi menghukum dan juga posisi membuat rasa bersalah. Menurut kita, itulah tindakan yang tepat agar murid berubah. Ternyata itu tidak benar. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dari materi yang sudah saya pelajari dan telaah, saya
pribadi berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga melaksanakan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang kita yakini bersama. Selain itu, saya lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan indisipliner. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Pengalaman yang saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ini yaitu pada saat saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta didik, yaitu saya meletakkan posisi saya sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah ampuh selama ini untuk membentuk disiplin peserta didik. Dan apa yang saya lakukan dianggap suatu hal yang mustahil untuk diterapkan di sekolah karena diancam dengan hukuman. Murid tidak berubah, apalagi tidak diberi hukuman sama sekali. Maka dari itu, saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih tergantung untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerangkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan kepada peserta didik untuk melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, yang sudah baik adalah saya sudah mencoba menerapkan konsep tersebut sehubungan dengan siswa yang melakukan indisipliner. Saya sudah mulai menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Namun, yang perlu saya perbaiki adalah saya akan menyusun kesepakatan kelas bersama murid saya sehingga lebih memudahkan saya dalam menerapkan segitiga restitusi ini. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Selama ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Menurut perasaan saya saat itu, posisi itulah yang cocok dilakukan agar murid cerah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya melakukan terkadang dengan emosi yang meledak-ledak, sehingga saya merasa sangat jauh dengan murid saya. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi sebagai manajer. Perasaan saya setelah melakukannya, saya seperti orang yang sangat bijaksana dan perhatian kepada murid saya. Perbedaan yang saya rasakan ketika menerapkan posisi sebagai penghukum, murid saya semakin jauh dan mereka menganggap saya musuh, sehingga ada rasa dendam. Saya semakin sulit untuk mengendalikannya. Setelah menerapkan posisi sebagai manajer, saya merasa lebih dekat dengan murid saya dan saya mudah mengendalikannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tapi saya melakukan tidak secara keseluruhan. Yang sering saya lakukan adalah validitas tindakan yang salah. Saya bertanya kepada murid, apa yang dia lakukan? Dan bertanya, tahukah murid apa yang dilakukan itu salah? Kalau sudah tahu, berarti murid harus dihukum dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal yang menurut saya sangat penting untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah yaitu bagaimana cara menjalin kerjasama dengan orang tua murid agar bisa membersamai murid di rumah untuk menumbuhkan budaya positif di dalam diri murid. Karena tanpa bantuan keluarga, apapun yang dilakukan di sekolah hanya berlaku untuk di sekolah saja, sehingga sulit membentuk profil pelajar Pancasila dalam diri murid dan sulit menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam calon guru penggerak angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.